segumpal darah. Tatkala dia baik maka baik seluruh tubuh, tatkala dia jelek akan jelek seluruh tubuh. Disinilah kita akhirnya saling kepada alam. Terkait tadi, keterkaitan tadi dengan alam tadi. Lihat, ini dupa, ini minyak, ya. Bahkan lampu juga. Kenapa dia dibilang musyrik? Hanya beda cara pakainya. Di Arab juga bakar. Dia pakai yang kuningan itu yang keliling dengan aroma. Hanya kan aromanya beda-beda, ya. Tapi kenapa kalau kita bakar di sini dibilang musyrik? Sementara menyanyi atau apapun dari sini. Sesuatu yang di sini nih, intinya gini aja lah. Lama-lama habis dicuri orang. Kalau semua di sini serba nggak boleh. Dan mereka mengimpor. Kita makan tadi dari bahannya, dari alam ada. Apa namanya itu? Getahnya ya. Iya. Getah minyak itu ada. Nih ambu juga bakar. Bakar saya juga. Karena ini penghubung alam. Karena alam ada ruhnya alam. Kan banyak cara. Bukan berarti kita memuji alam, bukan. Silokannya kita ambil agar kita itu mengambil daripada seni pewangian. Manusia itu bisa menebarkan seni pewangi, silih wewangian. Dijawab ya. Hanya kalau minyak mah dibakar, kalau minyak mah dipakai. Semprot. Ya kan? Ya, apa bedanya dengan parfum? Apa bedanya? Kayaknya lebih tes dari alam tanpa melalui proses yang aneh-aneh. Ya? Nah, tadi. Mana tadi? Ya. Nggak ada yang bilang musyrik ini nggak ada. Musyrik itu karena dia nggak punya menyanyi. Musyrik itu karena nggak bisa beli dupanya. Kan aku bilang. Supaya di sini numpuk, akhirnya dibeli sama mereka murah. Menyan ya. Tadi dupa ini menyanyi dibakar. Inilah adab tata hidup kita kepada alam. Bagaimana kita saling kepada alam. Tadi dari alam kita kembalikan ke alam. Kita sedekahkan lagi ke alam harum awalnya. Ingat alam itu ada ruhnya. Ada ruhnya ya Bu ya. Ada ruhnya alam itu. Lah kalau nggak ada ruhnya tuh Alam juga makhluk. bisa bergerak bisa apa gimana kalau nggak hidup? Air tiba-tiba dari mana gitu ya Kia? Iya. Berarti ada ruhnya. Makanya tadi kan kebetulan juga saya posting Bu. Istilahnya di alam hutan lah gitu. Tapi hutan itu bernapas. Bernapas ya. Iya. Kenapa jangan anggap bahwa hutan atau alam itu mati? Ternyata bukti nih, dan hutan itu bernapas. Kalau alam itu mati, logika tidak akan memberikan apapun kepada kita. Logikanya begitu. Kalau mati, yang buat mati itu manusia. Jadi alamnya mati, des dibakar, des di ini, des gitu. Dimatikan. Karena kalau Tuhan mah menciptakan hidup ya Bu ya. Tuhan itu menciptakan hidup. Aku adalah diri ataupun iman hidup ya, yang sudah bertemu. Nah saya itu masih manusia, masih perjalanan. Ayat perjalanan ataupun masih menjalani kehidupannya gitu ya. Tuh. Nah, ini kenapa dibilang musyrik sama ini sama ini sama ini? Ambo aja bakar. Selain aromanya juga bisa buat terapi. Nah kan gitu ya. Dan kita juga kan sedekah kepada alam. Bukan sodako. Sodako itu kepada kalau kepada alam, kepada yang nggak ada itu namanya sideko. Sideko ya. Sideko namanya.
kita sedekah. Sama saya. Itulah kata didik kita yang dari dulu sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Bagaimana kita tadi saling. Silih asa, silih asi, silih asung haturan salam baktos ka pangersa ambu saringgit rahayu sariring dumadi. Riki Arya Seta Chandra Genendra. Jadi Selamat malam Kang Riki. Salam rahayu. Dumadi. Salam. Ya, sejarah diri ya. Sejarah Berarti kalau sejarah diri, awas anak-anak Surya Kencana harus paham ya. Terutama anak-anak Surya Kencana, anak-anak kamu yang di mana-mana juga ya. Paham? Inilah sejarah besar dari waris ke waris, turun temurun yang diwariskan oleh para leluhur kita. Kita buka sama-sama ya. Dan ini adanya di kitab Cipta Wujud. Karena tadi berangkat dari diri, iman ataupun hidup ya. Berarti kita akan berangkat dari yang hidup. Kalau ngobrol aja masuk nggak atau ditulis ya. Jadi urut-urutannya begini biar lebih paham gitu ya. Atau gimana? Kalau zaman sekarang mah Bu, zaman sekarang biasanya dengan tulisan lebih mudah. Kalau dengan tulisan ya? Iya. Oke. Tuh, anggap aja sebagai peraganya. Segala sesuatu harus dicontohkan sih zaman sekarang. Enggak, kalau dengan tulisan sini apa? Kita pakai papan tulis ya. Tetap kita buka buku bodoh supaya mengingatkan kita agar manusia jangan menjadi manusia yang hebat, jangan merasa menjadi manusia yang kuasa. Ya. Itu bah, itu ya, supaya kita tahu diri. Karena kalau kita tahu diri, kita akan bisa bawa diri. Kita akan bisa bawa diri kalau kita tahu diri ya. mundur ininya. Ya, kalau kita tahu diri, kita akan bisa bawa. Aku jadi peguru dong malam ini. Jadi peguru? Kamu jadi peguru Ki? Jadi Ar-Rahim. Ini merah. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu yang disebut 101 atau awal cipta daripada bani atau manusia. Ar-Rahim itu di pertapaan Salimah ya. Ar-Rahim ya, Ar-Rahim. Jadi diawali dari Ar-Rahim. Ar-Rahim. Awal cipta manusia dari satu. Ini awal cipta manusia nih. Cipta manusia yang nanti dari satu ke ini nanti ke satu lagi nih. Nanti ya dimulai lagi. Di sini ada hidup, ada aku hidup, ada kehidupan. Biar ya, ini tulisan zaman dulu. Menghidupkan. Menghidupkan. Ini dulu. Ini Ar-Rahim. Masuk kan kelihatan semua? Ya, betul lah. ya, Siap? Oh iya, jelas. Supaya kamu nanti nggak ngulangin bolak-balik lagi ya. Pinjam korek. Nanti itu ngurang bolak-balik lagi. Jadi kalau yang udah, cuma kalau untuk penjelasan lebih lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau
Yang udah diulang lagi apa? Itu diulang lagi terus. Tapi tidak apa Bu. Semakin diulang itu semakin memperdalam. Oh gitu ya? Pemantapan. Oh gitu ya. Kan kalau yang sekolah formal juga gitu Bu, ada pengulangan untuk pemantapan. Supaya lebih panjang. Di sini nanti ada peran laki-laki ya. Laki, di sini nanti ada peran perempuan. Atau ini Hawa, atau ini Adam. Nah, yang bawa ini kan ini. Arah ini. Iya. Ataupun perempuan. pertapaan Kalimaya. Kalimaya ini yang bawa perempuan ataupun Hawa awal muasalnya ya. Sebelum dicipta-ciptakan semua, sebelum ada cipta-ciptaan semua, di sini ada yang namanya kitab Ar-Rajul Anar. Maaf ya Pak. Biasa. Kalau belum dikasih apa? Kopi dulu ya. Geser dulu. Kopi dulu. Apa ininya Bah? Apa? Whiteboardnya otomatis Bah? Oh, otomatis ya. Otomatis. Ini kitab Ar-Rajul Anar tentang cipta penciptaan beserta hak dan bagian. Ini jadi sudah ada nih tertulis hak dan bagian. Ya. Tuh, pelan-pelan ya. Ayo pegang catatan, buku, bawa, ayo kertas. Supaya lebih Sebelum paham. cipta-cipta ini sudah dibuat dulu namanya kitab Ar-Rajul Anar tentang cipta penciptaan beserta hak dan bagiannya. Ini kitab Ar-Rajul Anar. Ya, Kitab Ar-Rajul Anar. kitab Ar-Rajul Anar. Makanya semua itu sudah membawa masing-masing dan masing-masing beserta suratan. Ini perempuan. Diawali dari nomor 1 hidup. Hidup ini adalah ruh. Awal inti daripada inti cikal bakal daripada semua yang namanya hidup. Des hidup. Iya. Hidup ya. Ruh. Ruh. Satu. Setelah ini nomor 2 adalah rasa. Nomor 2 rasa. Makanya ketika ibu wanita nih prosesnya nih. Sebelum jadi rasa. Rasa gimana orang katanya belum jadi, kemarin sudah diungkap sama Ki Uga. Jadi terciptanya ini ruh berdiri sendiri. Ruh berdiri sendiri karena rasa tercipta dari ruh. Rasa ini tercipta dari ruh. Ya. Nah, ruh nanti berdiri sendiri. Karena rasa ini tercipta dari ruh. Rasa suka, logika, rasa suka laki-laki kepada wanita. Maaf ngomongnya maaf, tapi kita bukan berlari kemana-mana ya, supaya lebih jelas gitu ya, maaf ya. Iya, lebih jelas Bu. Pasti ketika berhubungan ada rasa, gitu kan? Iya. Makanya tadi pada rasa di sini nanti masuklah yang namanya 3 kehidupan ini adalah sukma. Sukma ini tercipta dari ruh dan rasa. Sukma ini 1 bulan segumpal darah. Ini sukma ini 1 bulan segumpal darah.
Enak ya Ki, nggak harus kemana-mana ya. Nggak harus cari. Wah, Kita mau puluhan tahun. yang masa tren 20 tahunan kemarin gimana tentang ini Bu? Bingung. Waduh. Gitu ya. Nah, ini 1 bulan ini terbentuknya segumpal darah ini di sini namanya sukma, yang membawa daripada suratan lakonnya nanti. Oh, sukma itu yang membawa suratan Dia lakon lakonkan ya. dari lakon ke lakon. Ya, dari lakon ke lakon. Nah, nanti proses 1 bulan 7 hari ini segumpal darah putih. Segumpal darah putih. 1 bulan 7 hari. Ini prosesnya yang dibawa dari bapaknya ini, dari si laki-laki, yang dari unsur 1 tanah, air, udara, api. Ini prosesnya dimulai dari 1 bulan 7 hari. Ini mulai masuk sampai ke 4 bulan. Ini namanya masih arwah. Kenapa arwah? Inilah yang membawa unsur sifat. Ini dari tanah, air, udara. Ini maksudnya masih arwah, membawa unsur sifat. Bisa ngikutin pelan-pelan? Sudah pencono bisa ngikutin pelan-pelan? Karena mereka baik ada jarak dulu. Ya, hidup, aku hidup, kehidupan menghidupkan. Ruh, rasa, sukma, nanti yang 4 ini adalah jiwa. Rasa ini tercipta dari ruh. Sukma ini tercipta dari ruh dan rasa. Nah, jiwa ini nanti rangkuman daripada semuanya nanti ya. Ini tadi ruh dulu, baru rasa. Makanya kita bukan dari ruh terciptanya. Rumah hidup berdiri sendiri, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak apa kalau bahasanya. Tapi di mana? Tercipta dari kersaning ciptaning rasa, dari rasa yang dibawa oleh ibunya tadi ini. Jadi yang membawa rasa ini ibu. Rasa ibu ketika kalau idam-idaman atau apa kita kemarin bagaimana gitu ya. Sudah mau mulai ngantek aja udah terasa. Ngidam. Ngantek dulu. Ngantek gitu. Ngantek. Ini 1 bulan segumpal darah merah. Namanya sukma lampeni. Oh. Sukma lampeni. Ya. Proses 1 bulan 7 hari itu darah putih. Makanya aku bilang bendera itu berangkat dari itu ya. Aduh, itulah jati diri kita, bendera merah putih. Nih, jas merah. Terciptalah tadi ya dari 1 bulan 7 hari dari unsur saripati yang dibawa dari bapaknya, makanya dari setetes mani gitu, yang berangkat daripada tanah, air, udara, angin. Ini sampai 4 bulan. Inilah yang disebut pembentukan janin awal. Ini pembentukan janin awal. Janin, ya kan kalau sudah 4 bulan sudah mulai di USG atau di apa gitu ya. Tapi ini masih arwah, masih membawa unsur sifat. Makanya ibunya kadang-kadang hidamnya pengen ini, kadang-kadang uring-uringan, kadang ini. Tapi unsur sifat ini dibawa oleh laki-laki. Makanya hati-hati laki-laki ya, yang belum berkeluarga terutama.
Karena laki-laki itu membentuk pembentukan janin awal. Jadi kalau Tuhan itu maha karya cipta indah, sempurna. Maaf ngomong, jika terjadi dalam kelahiran seperti ini, karena dari sininya, bukan dari Tuhan. Ayo laki-laki. Hati-hati dan waspada. Buat laki-laki ya, Adam yang membawa daripada setetes mani tadi itu, yang membawa daripada unsur saripati tanah, air, udara, angin. Ini untuk pembentukan janin awal, bebarengan ini tumbuhnya. Janin awal ya, mata, apa-apa ini semua tumbuh di sini. Nah, ini membawa unsur daripada sifat arwah, arwutubi. Waalaikumsalam, mangga silakan nyimak. Jadi nyimak. Laki-laki. Nah, ibu juga harus hati-hati ketika mengandung, umpamanya. Makanya ibu itu kalau mengandung kondisi apa nih? Fisiknya ya, itu labil. Mentalnya kan. Itu harus sensitif. Itu harus dijaga. Karena kalau ibunya ini cengeng, rasanya ini anaknya ada cengengan aja. Kalau ibunya ini, karena dari sifat yang dibawa bapaknya itu dibawa ke rasa ibunya. Kalau nanti ibunya itu orangnya begitu, nanti anaknya lainnya begitu aja. Jadi membawa unsur daripada sifatnya, rasanya seperti ini. Karena kita itu berasal dari rasa, nah jangan sampai rasanya ibu itu di dalam hal-hal yang negatif. Makanya harus dijaga. Ibu yang mengandung, emosinya itu harus dijaga. Karena nanti bentukan rasanya tadi itu. Bapak membentuk janinnya, pembentukan janin awal. Ingat, Tuhan menciptakan sempurna. Jika terjadi dalam kelahiran seperti ada bagaimana, ini dari ini prosesnya. Karena Tuhan di sini menciptakan sempurna dari awal, dari hidup ruh. Ya maaf umpamanya, ya anaknya seperti ini, jangan nyalakan Tuhan. Tuhan tuh maha cipta sempurna, maha karya indah. Di sini proses pembawa daripada bibitnya, cikal bakalnya. Jadi berpengaruh sekali ya Bu ya. Bukan berpengaruh sekali, mempengaruhi. Sangat berpengaruh. Berperan penting lah. Karena laki-laki sebagai pembentuk. Karena laki-laki pembentuk pembentuk janin awal tadi. Janin awal ya. Nah, janin awal ini unsur tanah ini kan membawa sifat, ya. Tapi dalam ini tadi itu bentukannya ini adalah rasa ibunya, dengan rasa ibunya tadi. Makanya emosional ibu harus dijaga. Tetap harus dijaga ya. Kata dokter juga kan gitu ya, sensitif. Kenapa kalau ibunya nangisan, anaknya lagi cengeng dia? Berat-berat dalam lah Bang gitu. Dalam dari ibunya. Dalam pembicaraan ini pun kita sinkronkan dengan Ki Uga yang kebetulan Ki Uga dari medis ya. Dari medis. Dari medis ya. Tuh. Nah, setelah 5 bulan Tuhan ciptakan nyawa. Dari arwah ini menjadi nyawa. Setelah 5 bulan. 5 bulan. Ciptakan nyawa. Makanya 5 bulan ini disebutnya kalbu sahadat awal. Nah, jadi ketika 5 bulan ini bersahadat tentang apa? Di sini tentang hak bagiannya. Jadi dari 5 bulan ini begitu nyawa diberikan, di sini sudah beserta hak dan bagiannya. Makanya di sinilah kesaksian yang kalbu sahadat awal. Kesaksian tentang Tuhan. Kesaksian tentang Aku diciptakan ini kalbu sahabat. Ini 5 bulan. Hak dan bagian ya Bu ya. Hak dan bagian. Nah sekarang gini, secara syariat ini, saya sudah awal ada hak dan bagian. Arajun anur, ya hak dan bagian diberikannya ternyata adanya di bulan kelima. Di sinilah laki dan perempuan bisa dibedakannya di bulan kandungan kelima. Hak dan bagian. Hak ya. Laki apa perempuan? Dan pada saat di USG itu ya Bu ya. Laki baru kelihatan, oh ini laki.
lagi. Dari bulan kelima itu salah satu contoh. Kadang-kala dari misalkan dari raut wajah si ibu juga terlihat ya mulai ya. Contoh deal itu. Karena sudah bersahadat. Karena sudah bersahadat itu ya Kesaksian tadi kesaksian. agar hak dan bagiannya diberikan. Seperti itu. Begitu nyawa ditiupkan, bersahadat. Nah ini, karena nyawa itu dari ruh rasa sukma, dari ruh rasa sukma itu nyawa. Ditiupkan karena di sini ada ini maka hak dan bagiannya. Ya. Nah, 6 bulan. Hati, ucap, lisan. Bersaksi lagi. 6 bulan itu sudah pengen ini AU sekarang di medis. Ya, Ketika dia hati, ucap, lisan di sini dia mempertegas hak dan bagiannya. Di sini diberi hak dan bagiannya, aku terima hak bagianku. Jadi nggak ada lagi istilah oh ini kelainan gitu. Karena di sini sudah terjelaskan gitu. Sudah istilahnya sudah ada hak dan bagiannya itu sudah jelas Ya, karena sudah bersahadat. Beserta ini-ininya dan semua sikap cinta beserta hak dan bagiannya. Itu kitab Arajun Anur sudah ditulis dulu. Sudah ditulis ya. Untuk manusia bani ya. Untuk manusia bani. Ketika 7 bulan disebutnya adalah tangan lampa tindakan. Ini diberikan yang namanya suratan atau nasib perjalanannya. Ya, 8 bulan kaki tindakan. Disinilah diberikan yang namanya takdir. Takdir ya Bu ya. Udah? Udah. Dari proses ruh, rasa, sukma, nyawa dulu ya, nyawa karena ini nanti terakhir karena ini menghidupkan. Nyawa ini 9 bulan motorik, gerak atau apa operasional semuanya yang menggerakkan semuanya. Karena ini dari sudah ini, karena kalau udah ada nyawa kan menghidupkan yang lain. Makanya di sini namanya jiwa. Yang membawa semua daripada ini tadi. Nah, dari jiwa ini menghidupkan lagi nanti. Nah, kalau jiwanya tidak nggak hidup, nggak bisa menghidupkan, gimana? Nggak akan ketemu semua ini. 9 bulan disebut masuki kelahiran sempurna. Sini dulu karena kita mau dihapus setelah ini. 9 bulan ini namanya gerbang yoni. Oh, gerbang yoni ya Bu. Gerbang yoni. Namanya gerbang yoni ataupun goa hiro. 9 bulan memasuki kelahiran sempurna. Ya. Boleh dihapus ambunannya? Bila dalam step ini ada yang mau bertanya, silakan sebelum dihapus. Sebelum kita melanjutkan fase selanjutnya. Ya, kalau enggak nanti dihapus. Karena ya papannya memang paling besar ini. Karena ini permintaan tadi ini termasuk ini sudah istilahnya tuh purwadaksi ya Bu ya, sejarah diri ya Bu. Atau di sini jas merah lah kita. Jadi kita harus tahu Yang dimaksud jangan melupakan sejarah itu sejarah diri ini. Yang disebut 101 itu adalah awal 101 itu awal cipta. Jangan cari-cari bangga, makanya harus kembali Jangan kepada terjebak. 101. Kembali kepada 101 itu kembali kepada sejarah diri kita. Purwadaksi. Supaya kita tahu diri. Ki Yudi ada, Ki Yudi hadir kan? Ki Yudi hadir. Ki Yudi punya korek atau pemantik yang kodenya 101. Pernah nanyakan ke Ki Gua apa itu 101? Karena Ki Gua itu mantap. Nah ini. Jadi membawa ini sandi. 101 sandi, makanya dari 1 kembali 1 nanti.
dari hidup nanti akan ketemu hidup. Nantinya kalau boleh dihapus dihapus, kalau mau tanya dulu. Silakan kalau yang mau bertanya, silakan bertanya, kita sharing ya. Itu balik lagi sebelum catatan ini dihapus. Atau di sana boleh, atau tidak di sana. Di sini aja. Jadi ada ruh dulu. Ruh dulu itu hidup. Dari hidup. Jadi yang namanya hidup itu adalah ruh. Dari ruh, dari hidup menciptakan aku hidup. Yang disebut rasa. Jadi kalau rasanya udah itu jadi aku hidup. Ya. Dari ruh dan rasa diciptakanlah tadi itu namanya sukma. Yang membawa daripada perjalanan. Loh, kalau kata orang reinkarnasi. Loh, nggak ada, nggak percaya saya reinkarnasi. Dari mana tidak bisa percaya reinkarnasi? Ruh, rasa, sukma itu adalah cikal bakal cipta. Hidup, aku hidup, kehidupan. Nur awalul yu, nur iman, ruhiul ulum. Ruhiul ulum. Induk ruh, ini induknya hidup. Yang hidup tadi induk hidup. Aku hidup itu induknya ruh. Yang kehidupan itu namanya sumber ruh. Sumber ruh. Nah ini dari sini yang membawa tadi sumber nyawa, sifat. Itu nanti kalau yang ditarik ke atas sumber nyawa, karena ini saripati umpamanya di sini, itu di sini ada yang membawa sifat tadi. Allah. Di sini adalah Allah sifat. Yang kemarin ada yang bertanya dasarnya. Tapi itu nanti prosesnya Allah dan Muhammad tadi itu, makanya 20-20. Tapi dasarnya manusia atau bani sudah membawa unsur sifat ini. Inilah yang tadi disebut dulur nantinya, yang harus tadi itu kita bisa menghandle. Oh, umpamanya tanah tuh seperti ini sifatnya, ini seperti ini sifatnya. Ini tidak bisa dibuang. Karena sudah awal sudah ada, tapi bagaimana tadi kita meleburkan atau mensinkronkan atau menghandle-nya tadi itu menjadi tadi itu satu kesatuan. Dan ini bisa dipakai ketika arus seperti ini, bisa dipakai dengan yang sifat seperti ini. Tapi kita tadi sebagai pancernya yang harus bisa mengendalikan. Ini loh yang disebut sifat yang suka diambil-ambil sama orang, bukan sukma. Sukma mepaten. Sukma mepaten, karena sukma itu ada perjanjiannya di alam ketiadaan. Perjanjian iman atau ruh, perjanjian rasa, dan perjanjian sukma lampeni. Itu Tuhan langsung. Adapun yang suka diambil-ambil lagi yang disebut arwah. Yang disebut arwah. Ya, karena tadi arwah ini belum bisa menikahkan lah kalau kata Abu Mah. Kalau sudah dinikahkan nggak sembarangan orang bisa ngambil. Ambil. Itu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu sukma. Sukma melelakon dan suratan. Bagian daripada tadi itu ketentuan yang sudah ditulis dan tertulis oleh Tuhan. Makanya kadang-kala misalkan kita menginjak ke suatu tempat yang Bu ya, kau pernah merasakan, kok saya pernah perasaan tuh kayak pernah kesini, tapi kapan gitu. Sukmanya tadi yang melelakon. Itu sukma itu ya, Bu, karena pernah mengelakon yang dulu. Nah, sukma ini yang bawa jiwa dengan kehidupan sekarang. Oh, yang bawa tuh jiwa dengan kehidupan yang sekarang. Dengan wujud yang sekarang. Dengan wujud yang sekarang. Kalau wujudnya lupa melihat tempat itu karena sudah berubah. Karena sudah berubah. Kalau sukma dia tidak akan pernah lupa karena di sana ada tapak buminya. Oh. Tapak bumi, gurat langit, gurat terus sejati. Makanya sukma nggak akan lupa. Walaupun ini berubahnya seperti apa, sukma akan ingat. Cuma wujud ini kapan kesini? Secara wujud. Orang belum pernah kesini, tapi kok seperti pernah kesini ya. Belum pernah ketemu Ki Uga, tapi kayak pernah ketemu Ki Uga di mana? Dia nggak pernah lupa. Cuma karena wujud sama-sama baru, bingung. Karena wujud yang sekarang bukan wujud yang dulu. Ruhnya tadi, ruhnya orang mukmin itu tidak pernah mati. Dia nanti selalu kembali lagi. Lama alif, hamzah, ya itu nanti pengulangan terus. Lahir, terlahir, didahulukan kembali, itu terus ini nanti ini. Kenapa di sini sukma tidak akan melupakan?
Karena ya mungkin yang Bu kayak tadi ada istilahnya perjanjian darah yang Bu ya. Perjanjian Sukma Lampeni Ada perjanjian darah yang disebut dengan perjanjian Sukma Lampeni. Nah, perjanjian Sukma Lampeni itu namanya perjanjian darah. Karena semua ciptaan Makanya kan tadi Tuhan tuh disimbolkan dengan segumpal darah. ada darahnya ya Bu ya. Sama, dan perjanjian Sukma Lampeni itu bukan hanya untuk Dyang Sukma di sini, termasuk semua cipta alam itu masuk dalam perjanjian Sukma Lampeni ataupun perjanjian darah. Makanya semua cipta Tuhan itu ada ruhnya, ada darahnya juga. Tapi tidak ngelakon sukma, tapi ada perjanjiannya darah. Makanya hukum rimba ketika alam berevolusi menuntut perjanjiannya tadi itu. Karena perjanjian Sukma dulu itu perjanjiannya langsung diucapkan kepada alam. Dulu itu di alam Batu Hiu, di sana namanya alam Batu Hiu. Alam Batu Hiu itu alam kolbu yang suci di as, namanya alam Batu Hiu. Nah, Batu Hiu itu disimbolkan di Pangandaran. Ada ya? Jadi sebetulnya cipta-cipta dalam itu sudah diaplikasikan di luar. Makanya Tuhan berikan waris ilmu. Supaya dengan ilmu ini kita mencari. Tapi jangan terjebak dengan ciptaanku, kata Tuhan tadi. Kita terjebak dengan ciptaan Tuhan. Sudah sampai tadi ya? Nah, kita lanjut ke step selanjutnya ya, ke step selanjutnya. Fase selanjutnya. Setelah itu 9 tadi ya? Dari 9 bulan ya, beranjaknya nih Itu sekarang. kelahiran. Kelahiran sempurna ya. Kelahiran sempurna disebutnya raga. Karena masih membawa daripada plasenta. Atau ari lah ya yang kita kenal ya. Ari-ari. Itu disebutnya raga. Karena masih ada membawa unsur Plasenta. atau ari. Ya. Nah, baru ketika plasenta ini sudah diputus, di sini disebutnya kelahiran hidup sempurna, itu namanya diri. Kelahiran hidup sempurna itu Jadilah namanya diri. Karena ini sudah diputus. Diri ini yang disebut namanya Pancer wujud. Plasenta ini yang dipotong ini. Nanti ini belum ya, ini sampai di sini dulu ya. Yang dipotong ini kan suka ditanam tuh. Ari-ari itu ya. Hari itu atau di makan lah ya. Ini kembali Ya. Kembali ke alam jimbaran. Kalau ke alam jimbaran. Ke alam jimbaran ini kembali. Nah, yang ditinggalkannya itu, yang dipusar itu, puput-puput itu tadi, kan ada tuh. Iya. Begitu ini puput, nih namanya diri. Oh, setelah puput itu namanya diri ya Bu Setelah ya. puput namanya diri. Ya, yang ini Sampai kembali, silakan. yang puput ini namanya diri. Jadinya mana ya? Pancer wujud ataupun pusar. Tadi itu kan pancer pusar. Karena kan dipusar ya? Iya. Pusar. Pusar ini bentuknya tidak akan sama setiap manusia. Kenapa? Kalau dari di dalam saripati apa semua masuknya kan lewat ini, plasenta ini, penghubungnya. Nah, inilah tadi itu pusar ini yang disebut tempat yang disembunyikan. Ini ciptaan Tuhan yang disembunyikan, hak yang disembunyikan, tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena ini tempat keluar masuknya sumber nyawa tadi. Sumber nyawa. Yang membawa daripada suratan atau disebutnya aurat. Nih aurat yang nyata. Itu aurat Tidak yang semua nyata. orang boleh mengetahui karena ini rahasia Tuhan.
bisa kita ketahui setelah kita terima, kita jalankan, baru kita tahu. Ini yang disebut aurat. Makanya disembunyikan tempat yang tersembunyi. Makanya harus ditutup rapat ya Bu ya. Iya. Ilmu. Aurat karena membawa semua daripada titis daripada suratannya semua tadi, dari sirat, serat, surat, syarat semua, dari ruh, rasa, sukma, arwahnya tadi, nyawanya, jiwanya, ini kumpul di sini semua, pusar. Di pusar ya Bu. Karena itu juga salah satu titik rawan ya Bu ya, pusar itu. Namanya aja pusar. Namanya pusar ya. Pancer. Pancer dulang nyawa. Nih kemarin saya pertanyakan. Di sini. Lah kalau dulu nggak ada asupan gini tuh nggak akan ada masuk, nggak ada nyawanya. Nggak akan gede. Dai. Walaupun ada ruh. Karena rumah awal di awal. Karena berdiri sendiri. Makanya manusia mah bawanya dari situ nyawa, dari arwah ke sini tadi itu. Makanya manusia harus bertemu dengan sukmanya, ketemu rasanya, bertemu dengan ruhnya, perjalanannya nanti. Udah disiapkan tadi yang ketiga. Tuh, inilah yang disebut aurat yang sebenarnya. Makanya Tuhan ciptakan di tempat yang tersembunyi karena membawa hak bagian. Jadi hak bagian itu dibawanya di sini nih. Aurat ini tadi yang tidak boleh diketahui siapapun, yang harus ditutup. Pahami dulu, pelan. Bukti adanya ruh itu kalau hidup di mana? Di mana? Di denyut. Kalau masih dalam kandungan dep kalau kita periksa. Kalau sudah keluar dia menangis dan dipegang di sini di tangannya sini tuh ada. Tuh ruh, ya, komen di sini. Nanti kita urai itu di mana, rasa di mana, sukma di mana, nanti kita urai ya. Makanya ini mah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak apa, berdiri sendiri hidup ini. Gitu ya. Iya. Tapi ciptanya dari rasa yang diberikan kepada aku hidup ataupun nur iman. Makanya iman terciptanya dari rasa daripada iman. Nah, ruh dan rasa ini seperti cermin. Nah, dari ruh dan rasa ini di sini ada sukma lalakonnya. Ya, sukma lah yang membawa suratan karena yang melakon. Lakon suratan. Nah di sini tadi tempat sering tadi. Karena sukma itu yang membawa suratan ya Ki ya. Karena yang membawa lakon ya. Lakon dari masa ke masa. Iya, penggeraknya jiwa. Penggeraknya tuh jiwa. Pancarnya wujud. Nah, di mana makomnya di sini? Di aurat namanya. Tuh makomnya di aurat. Makanya benar-benar harus dijaga. A-nya apa, U-nya apa, R-nya apa? Ini ada makna. Ini yang tanpa batas. Ini adalah yang hidup. Ininya tadi hidup, yang menyadari hidup, membawa kehidupan tadi itu, membawa semua unsur tadi. Dari hidup, aku hidup, kehidupan menghidupkan nih. Makanya T-nya taat, sukmama. Sukmama taat. Taat ya Bu ya kalau Sukmama sukma. taat. Tuh ya. Ini supaya diperjelas yang namanya aurat-aurat mana yang harus ditutup. Nah, di negeri kita dari dulu sudah dibudayakan. Lahir itu sudah ditutup. Dibenting ya Bu ya. Iya, di apa namanya tuh, di gurita. Gurita. Dulu mah kayak ada aku dulu apa tuh yang ikat di sini itu apa? Dulu mah kan gitu ya. So sekarang gini logikanya. Mau pakai baju hangatnya kayak apa? Pasti udel mah terasa dingin. Terasa dingin. Coba rasain semua ya. Mau pakai baju hangatnya kayak apa? Pasti udel mah terasa dingin. Masuk angin aja. Jadi masuk angin itu dari mana sebetulnya? Dari udel. Dari udel.
Iya, bukan dari buka baju, dari buka apa, udah kan tetap keluar masuk. Bah, makanya saudara kita ada yang kalau masuk angin udahnya dikasih salam pas ya, Bah. Iya betul. Nyindir kan ikut-ikutan sekarang. Gitu ya. Inilah yang disebut aurat. Nah, setelah itu karena dia sudah diputus, tadi disebutnya 1001. Arbani. Jadi, Dia sudah memasukkan dari hidup, dia masuki jenjang, ya, jenjang kehidupan. Karena di sini nanti ada pembersihan yang namanya cukur rambut. Itu iya, hukumnya cukur rambut ini. Karena disinilah kesaksian memulainya dengan perjalanan kehidupan, perjalanan. Baru di sini nanti asma nama. Inilah ayat perjalanannya nanti, perjalanan kehidupannya. Ini ada urut-urutan semua. Kan kalau cukuran langsung kasih nama orang-orang gitu ya. Jadi 40 hari. Jadi ngasih nama tuh hati-hati sebelum banyak orang sebelum lahir udah dikasih nama. Jadi apal tatanan Nah, itu padahal hukumnya di sini. Waktu cukur ini setelah cukur 40 hari setelah lahir. Nah, Itu tatanannya. Baru di sini namanya syukuran, ucap syukur nikmat tadi itu. Terserah, bukan dengan konsep mewah-mewah gini, bukan ucap syukur nikmat karena ini tadi. Terlahir, dilahirkan kembali dari proses tadi itu. Ya. Nah, setelah jadi ini tadi ini wujud sempurna tadi ini disebutnya jimbaran kamulian suci. Jimbaran kamulian suci. Jimbaran kembaran kamulian suci. Berarti ini ada kembarannya, tinggal nanti kehidupannya cari siapa kembarnya. Ibarat tadi kaca dan bayangan. Ini bayangan ini. Wujud kita ini bayangan. Harus bertemu dengan kacanya. Di mana kacanya? Kan gitu, kuring jentir apa gitu ada. kurung jengkuring. Ini disebutnya jimbaran ataupun kembaran kamulian suci. Karena yang sudah membawa semuanya tadi itu. Makanya Pak tadi ada yang masuk kembali katanya Pak. Iya kan ada yang kembali tadi. Nah itu gitu. Mencari tadi. Ya. Dah. Sunat wajib. Karena ketika sunat, disinilah kesaksiannya memutuskan persaksian tadi kepada Tuhan, pengakuan bahwa dengan perjalanan suratannya sebagai dengan wujudnya laki-laki tadi itu kesaksiannya. Sunat laki-laki atau perempuan. Ketika sunat berarti menandakan dia sudah akil balik. Berarti dia sudah bisa membawa dirinya, makanya dia bersaksi pada Tuhannya. Tuh. Jadi cukur rambut, nama sunat itu sudah ada aturannya. Ini yang sama leluhur kita tetap dijaga. Bukan karena makan makanan, itu makanan apa? Budaya kita mah budaya santuy. Selalu tadi. Masa yang datang dibiarkan, iya. Masa ada yang dari jauhnya, masa tidak dikasih. Jadilah tradisi budaya santuy kita, jadilah menghargai, menghormati orang yang datang. Itu. Lagian kan yang datang memberikan doa. Apa salahnya kita memberikan makanan, minuman? Ini disebutnya sejarah diri. Ini sejarah diri, harus tahu sejarah diri. Ruh, rasa, sukma. Dalam proses ini tadi nanti ada arwah yang membawa daripada sifat, kesadaran. Jadi sifat itu kesadaran. Baru nanti setelah proses daripada pembentukan janin, jadilah nyawa. Kesaksian pertama kali ketika diberikan hak dan bagian.
Baru secara hati ucap lisan bersaksi lagi penerima hak dan bagian. Baru disitulah karena sudah ada ucap lisan penerima, diberikanlah surat nasib, baru diberikanlah takdirnya, baru menghidupkan jiwanya yang 9 sempurna. Nah itu saudara-saudara. Jadi bukan ujuk-ujuk 4 bulan itu ada nyawa turun, bukan. Kalau nggak ada ruh itu nggak akan ada 4 bulan. Jadi jangan kita terbelenggu atau kalau nggak ada rasa tidak akan tercipta. Kalau nggak ada sukma tidak ada lakon. Jadi kata siapa ruh ditiupkan pada bulan keempat? Nah kalau ujuk-ujuk ruh ditiupkan pada bulan keempat ini tidak berkembang, kosong. Nggak ada hidup. Karena di sini sudah ada perkembangan daripada janin, daripada apa? Mati dong, yang namanya mati nggak akan berkembang. Iya, secara logikanya aja, secara logika, punten-punten, sperma hidup nggak? Punya ruh nggak? Siapa ruh hidup nggak? Punya ruh nggak? Gitu aja. Ini proses ya. Yang nanti 4 bulan. Jadi 5 bulan tadi, 5 bulan nyawa, 1 bulan itu sukma, kan harus jelas. Sampai Kenapa 7 bulan tadi di apa? Ada selamatan. Karena pada saat itulah menerima daripada suratan nasibnya di 7 bulan gitu. Karena takdir dan suratan Tuhan itu tidak ada yang buruk, semuanya indah. Makanya kita syukuran. Diingat lagi, ketika maaf ada kecacatan atau apa, bukan karena dari sini, tapi dari unsur pembawa laki-laki tadi itu atau si bapak tadi itu. Karena dari saripatinya, dari setetes maninya yang membentuk bentukan wujud itu, laki-laki yang membentuk wujud. Rasa yang menciptakannya tadi itu. Jadi ini ya lihat aja bagaimana gininya, dikembalikan kepada ini, bagaimana kehidupannya. Jangan menyalahkan Tuhan. Ini aja ada contoh logika, maaf ngomong. Bapaknya tuh senang berburu. Dulu ketika istrinya hamil, pada saat mungkin ngebunuh apa gitu ya, ada kena apanya gitu ya. Kalau tetangganya Ambu tuh dulu ada kakinya. Pada saat lahir anaknya tuh kakinya yang kena. Itu nyata. Itu kesenyawaan. Karena kita punya unsur kesenyawaan dengan semua penciptaan Tuhan. Hukum tadi, hukum sukma lapan ini hukum alam. Jadi hati-hati kalau lagi istrinya hamil atau apa, hati-hati. Dari apa, dari ucap laku lampat tuh hati-hati. Jadi jangan ini mah apa? Enggak, Tuhan tidak adil, anak saya begini. Jangan nyalahin Tuhan, nggak adil. Tuhan itu adil. Kita bilang Tuhan tega. Itu kembali kepada ketakuran diri. Ketika dalam proses ini tadi bagaimana si bapak dan si ibunya kembali. Aku sih, ya, tuh 1001 dia sudah arbani, sudah memasuki kehidupan, ya. banyak anak nasinya. Jadi kecap, jadi kecap. Salah satu kita menjawab tentang aurat. Yang mana yang harus ditutup? Tadi itu. Pakai air dulu. Aduh enaknya. Kok nggak enak cucunya? Aduh. 101 awal cipta. 1001 hidup dia ya. Hidup, lalu dia nanti menjalani kehidupan. Nah,
kehidupan ini disebutnya alamnya nur bait. Jadi ini ada alam dunia, alam hidup, tapi alam nur bait itu alam kehidupan yang kita jalani, alam kehidupan. Makanya 1, 0, 0, 1. Makanya di perjalanan ini harus ini ketemu nanti. Siapa kami dia bawa 101? Iya, 101. 101. Korek nih. Buatan Austria. Makanya orang 101 kembali ke tatanan awal. Maksudnya kembali ke tatanan awal itu kita harus tahu ini loh. Sejarah awal diri ya. iya. Supaya jangan jadi manusia yang ingkar. Betul Bapak Ibu, tapi dari mana ruhnya ini? Dari mana rasanya ini? Dari mana sukmanya ini? Karena tatanan awal ini identik dengan ruh. Tuh. Itu ya. Sekarang kita urai waktu saat proses kelahiran. Biar kita tahu nggak apa-apa. Karena walaupun proses kelahiran ibu yang bawa, itu yang bawa diri kita yang dilahirkan. Ya. Oh. Dalam tahap ini, apakah ada yang ingin bertanya? So, ya, silakan. Tidak lagi. Sok tanya dulu. Takut ada yang kurang dipahami, silakan kita sharing. Proses awal cipta 101 mulai dengan tadi itu kan 1001. Jangan terjebak 101 tentang betul harta amanahnya ini amanah diri. 101 tadi itu amanah diri. Amanah yang paling utama. Iya. Terus 1001 itu kalau disebut LM, logam mulia. Iya, dia membawa daripada suratannya kehidupannya. Yang terbentuknya daripada ruh ataupun iman. Ruh itu iman ya. Ruh itu iman. Nah, hidup yang mulia. Suci. Jadi siapapun sudah bertemu dengan iman, dia akan menghidupkan semuanya. Berat. Semuanya. Makanya terakhir diberikan nama ataupun asma. Nah, nama kita ini, nama. Ini diambil sama dengan nama dulu ya. Nama-nama yang digelarkan di alam dunia ini adalah nama daripada turunan asma Tuhan. Jadi bukan ibu ini atau bapak ini, mbah ini atau di kesurupan. Kasih nama ini aja. Karena nama itu sudah tercantum di kitab Ar-Rajul An-Nar. Beserta nama kan? Beserta nama ya. Beserta nama. Karena suratan yang mulia. Dari bagian itu. Hak dan bagian. Jadi kata mbahnya pakai nama ini. Ya memang sudah ada wahyunya. Hanya wahyunya disampaikan lewat mbahnya atau ibunya atau bapaknya. Jadi nama itu sudah tercantum di sana. Ada pertanyaan Ambu. Yang dimaksud kakang kawah itu apa? Baru mau dibuka nanti siapa? Nih, petapa genit. Iya nanti ini baru mau dibuka dulu Nah ya. ini baru mau dibuka petapa genit. Jadi kalau ibu mau melahirkan diawali dari pembukaan. Masih ada pembukaan gitu kan Ki? Iya ada pembukaan. Pembukaan ini disebut namanya kakang. Kakang ini adanya dalam pikiran. Ada dalam pikiran yang menjadi jiwa suci. Kakang. Pembukaan ini disebutnya kakang. Nah, kakang ini menentukan. Pembukaan ini menentukan. Pada saat pembukaan kan adanya dalam pikiran. Pusat, karena taruhannya nyawa. Makanya di sini jiwa suci. Jiwa suci yang mulia. Kakang ya. Baru di sini namanya apa nama kita? Kawah. Kawah. Ini kawah. Kakang, kawah. Kawah ya. Kawah apa tuh? Di sini ada namanya
baru pecah ketuban. Ini pecah ketuban, namanya kakang kawah. Nah, ini adanya dalam hati. Kawah itu yang mulia. Jadi ketuban tuh kawahnya itu yang mulia. Makanya di sini hatinya bersih. Jadi di sini yang barusan dipertanyakan oleh Petapa Genit, antara kakang dan kawah itu beda. Beda, kakang itu adalah pembukaan awal, kawah itu ketubannya. Pada saat pecah. Yang adanya dalam hati bersih. Ya ini nanti sebetulnya sama aja bawa rasa sukma itu sama nanti belakang tadi di suratan. Ini nggak bawa suratan nanti ini sebetulnya. Terus kakang kawah Adi ya di sini ya. Adi itu darah. Nah di sini karena ada orang medis, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, darah ini adanya mata batin. Adanya di mata batin. Makanya dia kalau mata batinnya sudah bagus, dia akalnya sempurna nih. Nih, darah ini. Baru di sini Ari. Kan di sini Ari kan? Terakhir kan keluar plasenta ya. Plasenta lah namanya, plasenta lah ya. Namanya Ari. Inilah ari-ari ini yang membawa daripada tapak perjalanan yang tadi nyambungnya ke sana lagi. Tadi tapak perjalanan, ari-ari ini jangan sembarangan makanya ya. Ari-ari ini karena di sini akan membawa daripada ucap mulia. Baru di sini user atau pancer ya. Pancer. Kita ini bedar kakang kawah Adi Ari. Opat kalima pancer nih kita bedar. Inilah yang disebut tadi kembaran ataupun jimbaran suci ataupun kembaran kamulian jatining suci. Nih yang membawanya tadi dengan wujudnya tadi. Kenapa disebut jimbaran suci ataupun kembaran kamulian jatining suci? Karena disinilah wujudullah pangeran ingsun. Oh, wujudnya siapa kita? Kembarannya siapa kita? Nah, kalau ingin jelas lagi, gitu. Pahami dulu. Terutama nanya tadi pahami. Ya, pahami dulu. Tuh, penjabarannya Petapa Genit. Makanya di sini disebutnya amanah. Diri. Yang diri yang mana? Amanah diri. Yang aku tadi, yang dipertanyakan tadi aku atau diri atau iman. Kenapa? Karena terciptanya bentukannya dari iman. Sudah ketemu. Yang kemarin bertanya Bang Moni. Karena di sini maka diri kita sudah hidup. Untuk mengenal Tuhan nggak harus cari jauh-jauh, cari di diri. Dan untuk mengenal Tuhan tuh nggak harus bayar mahal. Sama Tuhan mah gratis. Asal sadar diri, punya niat. Dengan mengorbankan kuota untuk melihat tayangan ini aja kita sudah bisa tahu ya Pak ya. Iya sih, betul. Itu. Inilah yang disebut jas merah oleh Soekarno. Dan nanti carilah aku, di dalam aku maka bertemu aku yang mana? Nih, atau diri, carilah di dalam diri,
Diri yang mana? Nih, sejarah diri. Karena nanti ini aku tadi hidup akan ini kalau udah dileburkan dulur papat 5 pancer, makanya itu udah dilebur supaya nanti terbentuk jiwa yang suci, hati yang bersih, ucap sempurna, ucap mulia, akal sempurna nih. Ucap laku lampah, bener, jujur, eling. Dibawa ku pancar. Jadi ulah dipisah-pisah deui. Jadi kalau sudah ketemu dulur papat kali pancer udah nggak boleh dipisah-pisah lagi. Jangan, nah ini yang suka diambil nih, jadi arwah tadi itu. Yang suka diambil tuh yang disebut arwah. Nah, dalam perjalanan arwah inilah yang suka bisa dipakai oleh bangsa siluman atau apa-apa. Ini arwah ini karena belum sempurna diantara untuk tadi itu menyempurnakan daripada itu tadi. Jadi kalau kita sudah mengaku pancer, ya kita jangan memisah-misahkan lagi. Jangan diurai lagi. Jangan diurai, karena urai mah itu hanya proses pembelajaran. Kalau kita udah ngaku pancer, ya jangan misah-misah lagi. Tapi bisa melebur. Ini udah dulu kakak kali mah. Dibawa oleh ini, berarti udah melebur, udah dibawa sama ini. Kan kalau masih dipisah-pisah lagi nanti 1, 5 susah. Nah ini juga sering dipertanyakan oleh Ramdhani. Ramdhani Tea. Jadi Ramdhani Tea jangan mempertanyakan lagi papat sadare kalimat pancer. Ini sudah ada jawabannya semua dari awal. Itu ada tingkatannya lagi ya Bu ya. Penjabarannya nanti. Pengolahannya. Ada kan pengolahan. Jelas. Supaya bisa meleburnya. Sudah dulur papat tapi masih diurai, terpisah lagi nah. Terpisah lagi ya Bu. Makanya kalau ini sudah pancer, nggak ada arwah nanti bisa jadi ini bisa jadi. Inilah nanti manusia yang pulang itu yang dibawa daripada arwah dengan sifat tadi ini yang dijalankan pulang yang harus dipertanggungjawabkan Saat kita pulang nanti. Apa ya? Yo sambil jeda sambil mudah-mudahan ada yang sharing, ada yang kalau kurang jelas silakan pertanyakan. Enak cucu. Satria Pinayungan Kakang Kawah Hadi Ari-Ari Getih Puser Sedulur Papat 5 Pancer 6 Raga 7 Sukma 8 Sempurna. Inilah yang ditanya nanti sejarah diri kita tadi dengan asma. Nah, di mana nama kita tadi? Kalau nama kita yang sekarang diberikan, itu asma gelaran di alam dunia. Kalau kita nggak ada, tinggal dipatok. Sebagai saksi sejarah perjalanan kita dulu itu dengan nama ini. Mana nama yang dibawa pulang? Nah, Nama yang sebenarnya mana? Yo, yang nanti bakal dibawa pulang. Kalau iman sudah pasti dibawa pulang ya, karena sudah ketemu. Tapi mana nama yang dibawa pulang? Nah, kalau nama yang sekarang itu dia tinggal dipatok. Nama gelaran tinggal dipatok. Jadi yang dibawa pulang tadi ya imannya, namanya, perjalanannya tadi dipertanggungjawabkan sesuai nggak dengan tadi ini Sejarah yang sudah diskenario oleh Tuhan, atau kita merubah skenario sendiri, mengingkari ataupun pengingkaran. Ini yang dipertanggungjawabkan. Makanya manusia itu terimalah takdirmu, jalani nasibmu itu. Ya, hatur nuhun ambu kiuga. Apa gini? Sami-sami. Jadi nanti di sana tuh
Kalau bahasa Ambo dipertanyakan, sebetulnya tidak dipertanyakan. Kenapa? Mungkar nakir udah nggak ada kerjaan di sana. Dan ingat 3 hal yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Misalnya tetap. Karena dari awal 3 ini cikal bakal ini kan nanti. Nah, manusia itu terjebaknya setelah kesini nih arwahnya tadi nih. Sampai ke sini tadi. Karena terjebak akhirnya jiwanya mati. Tapi kalau jiwanya dia hidup, dia akan bersemi. Jadi kunci daripada semua itu di jiwa. Menghidupkan. Karena jiwa ini akan menghidupkan yang lainnya nanti. Unsur-unsur yang lain dalam perjalanan kehidupannya. Jiwa ini. Ayo kita pagi ini kalau ingin lebih mengerti makanlah roti. Saya juga mau. Kalau itu kan susu enak roti, ya. Enak roti. Jadi, untuk bertemu Tuhan tidak sulit mengenal. Jangan ditakut-takutin. Kalau ditakut-takutin belum melaku udah takut duluan. Bagaimana mau tahu dengan sejarah diri? Akhirnya tadi yang terjebak hanya baru dengan 4 bulan baru ditiupkan. Logika, kalau 4 bulan baru ditiupkan ini tidak akan ada kehidupan berkembang. Tidak akan berkembang. Ruh itu ada wujud halusnya, nyawa itu wujud kasarnya gitu. Ruh di dalamnya, nyawanya kita bawa. Kita ini membawa nyawa karena hidupnya ada di dalam. Makanya bertanya, siapa yang hidup di dirimu? Yang membisarkan semua, yang apa semua? Nyawa inilah unsur pengurai daripada semuanya. Makanya unsurnya kesenyawaan. Dan di sana ada sumber nyawa. Ada sumber ruh, ada sumber nyawa. Alhamdulillah. Roh di badan ada berapa, Ambu? Roh di badan itu ada berapa, Ambu? Waktu, On. Tadi sudah dikedar mana roh, mana sukma, mana rasa, segala macam, mana nyawa, jiwa. Ini nih, ya, jangan tanya ruh di badan, salah. Hidup itu, ruh awal itu, ya, disebutnya induk hidup. Cikal bakal awal daripada semua ini namanya nur awalul yu. Jadi dari semuanya diawali ini. Kalau nggak ada ini nggak ada semuanya. Karena Tuhan hidup maka hidup semuanya. Nggak nyiptain saya. Bukannya ada 5, Ambu? Lagi, ya, dari hidup ada aku hidup. Ini disebutnya induk biang ruh. Induk biang ruh nih ya. Tadi hidup-hidupnya ini ruh tadi itu satu. Ini induk biang ruh. Yang ini tadi adalah namanya rasa. Ngaji lagi. Dari ini namanya nur iman ataupun rasa. Dari ruh dan rasa cermin tidak bisa diganggu gugat. Menciptakan yang namanya ruhiul ulum ataupun kehidupan. Disebutnya ini adalah sumber ruh. Sukma. Sukma ya, Bu ya, sumber. Sumber dari semua perjalanan. Semua perjalanan. Nama ruhiul ulum dari ini nih. Jadi ulumnya tercipta dari nur iman. Karena ini sudah berdiri sendiri. Ini yang menciptakan ini. Karena ini sudah ini yang
diberikan mandat pertama kali daripada hidup. Nurul Iman. Makanya di sini Nur Iman. Aku hidup menciptakan kembali di alam wahyu. Gak usah kita takut itu kepanjangan ya. Yang disebut nanti ini adalah sumber nyawa. Sumber nyawa ini nanti diurai. Yang pertama kali mendapat hak daripada ini, hak ataupun diri ataupun zat, di sini menghidupkan. Ini adalah ulum ruh. Disebutnya puncak ruh. Ini yang kita kenal namanya nanti hak. Dari hak ini Nur Iman menciptakan yang namanya Hu. Makanya ini disebutnya inti Allah ataupun zat. Hu dari apa? Ruhiul apa kalam. Ruhiul kalam. Yang di sini nanti jadi hu diri, tapi di sini dari bentukannya adalah laku suci. Ini haknya diri tadi menghidupkan hu. Dari tadi ini ulum ruhul dan ruhul kalam ini menciptakan yang namanya ruhul ar-rahmah. Ayat ruhul ayat. Ar-rahmah nanti yang Tuhan cipta. Apa dulu? Ini ruhul ayat. Ya. Dari kalam ke ruhul ayat. Yang di sini makanya ada Allah. Ini disebutnya inti ruh Allah. Disebut inti ruh Allah itu. Ini inti Allah itu kehidupannya. Nah ini makanya disaku Allah. Hakku Allah. Ini berdiri sendiri karena tercipta dari dua unsur tadi itu. Makanya disebut Allah berdiri sendiri yang membawa daripada lampa sejati. Dari ini tadi inti Allah dan inti ruh Allah diciptakanlah yang namanya Allah tunggal yang membawa daripada sifatullah. Sumber nyawa, makanya nyawa tadi itu kan ada unsur tanah ini tadi itu apa tadi? Ya kan ini? Pahami? Tuh. Ya, proses ya. Karena dia tanyanya ke sini, jadi gua ke sini dulu, nggak gua urai dulu yang diarahin tadi itu. Salah sendiri. Tapi ini harus jelas, ya. Ataupun yang ini tadi, nah ini ya, dari ini tadi yang disebut Allah tunggal tadi, ini disebutnya namanya indung atau sumber nyawa. Nanti ini yang kedua dari ruhiul ar-rahmah, pengurai. Makanya pengurai di sini mah menghidupkan itu. Jadi perjalanannya Allahu hak ini tadi itu. Ini ada ininya tadi. Tuhan itu berskenario. Hati-hati kita harus cerdas dan cerdik. Pahami Tuhan itu berskenario. Dan Tuhan itu berproses agar kita lebih cepat dan lebih mengerti. Yang diberikan prosesnya. Sedari awal Tuhan itu menciptakan 21. Kenapa ini jadi 5? Aku mau masuk hidup. Nggak ada aku tahu ini nggak ada. Ini masuk. Paham dihapus. Mau diketok-ketok paham aku. Tuh supaya nanti ada yang bertanya ini buktinya. Tuh.
Ya. Ruh Madani panginten anu awal teh. Ruh Madani namanya. Enggak. Ini mau diajak naik ke sini malah kemana-mana. Wahyu Nurul Hikmah tadi. Kita mau diambil yang ke atasnya apa yang di mananya? Kita ngambil ke puncak ya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Di sini ada Insan Kamil. misalkan tadi saya subuhi. Subuhi. Ada laku suci tingkatan. Lu mau ngambil di bawah kalau gak jabarin nanti kalau ngambil syariat. Asal lu gak pusing gua buka semua. Diajak terus kata genit gua sunat lagi nanti. Kan betapa genit Wahyu Nurul Hikmah. Oh, hampura Pak genit. Betapa genit sok kaki kambing. Rute satu tapi menyeluruh. Nanti kita kasih tau makom-makomnya ya. Ini dulu kan udah terlanjur ini. Hah? Yang merah bukan untuk itu bang. Nggak bisa dapat yang merah, jangan yang merah. Sayang. Tapa genit tanggal 10 kita ngumpul yuk. Jadi hidup itu nur awalul yu, awal ihwal daripada semuanya itu ya, inti daripada semua inti. Ini menciptakan yang namanya nur iman, aku nurul iman, yang disebut aku hidup. Yang pertama mendapat hak daripada nur awal itu aku hidup, ya. Nah, karena mendapat hak yang pertama kali, akhirnya nur iman ini, makanya dari iman tadi itu menciptakan tadi yang namanya ruhiul ulum, ruh yang utama, ataupun yang disebut kehidupan, yang nanti jadinya sumber. Nah, yang pertama ini namanya induk hidup ini, akhirnya di sini nanti indung bumi. Makanya kenapa? Jangan sampai kita melupakan tapak bumi, gurat bumi, gurat langit, gurat yang sejati itu jangan pernah lupakan. Seperti kalau hari yang aku bilang, di mana bumi kita napak itu, di situ langit dijunjung. Dan kita tadi harus menjaganya, merawatnya. Tadi. Karena ada kesenyawaan itu yang mulia, ada unsur kesenyawaan. Karena semua kesini disebutnya lah ibu pertiwi. Karena semua ciptaan Tuhan itu ada darah, makanya ada disebut kesenyawaan. Ada darah karena kita disebutnya perjanjian sukmalapeni. Seluruh makhluk hidup, seluruh makhluk. Sukmajati atau sukmalapeni itu disebutnya perjanjian darah. Itu saat di alam. Punten hari inti ruh di belah mana ambu? Yang dimaksud inti ruh Wahyu Nurul Hikmah. Denyut, tapi keluar masuknya sini. Nanti sampai ke sana nanti ya. Jadi kenapa Tuhan ciptakan apa namanya ini uyang-uyang apa? Ubun-ubun. Apa jenenge? Ubun-ubun. Ubun-ubun ya. Kenapa Tuhan ciptakan ini? Nanti dibuka sampai ke sana tempat makom-makomnya sekalian ya. Cuman kalau keluar masuknya tuh di sini. Tapi makomnya di sini nih di Denyut. Yang disebut ada tiada. Ada dan itu ya. Turu. Nanti sampai ke sana nanti. Sabar ya. Kan nanti udah dari sana. Pokoknya selalu mau sabar aja ya, mau nungguin ambu ngoceh ya. Saya siapin kuota ada. Asal mau nungguin ambu ngoceh. Kertas beberapa lembar untuk. Nah ini kita penjabarannya dari puncak ya. Bayangkan
Aduh, begitu warisan para leluhur kita ya. Yang mungkin Ambu sendiri nggak tahu, mungkin ini belum di luar juga belum terlalu anu. Tapi leluhur kita sudah mengajarkan, makanya ngaji diri, jangan lupa purwadaksi, ngaji diri. Ya ini loh dasarnya. Oleh Soekarno disebutkan tadi jas merah. Jangan lupa sejarah diri. Sejarah orang kita oprek-oprek, sejarah diri nggak ngerti. Ya, karena kalau sudah tahu sejarah diri, akhirnya kita akan membuat sejarah diri kita sendiri. Itu padahal yang nantinya dipertanyakan. Tadi nama belum ya? Nggak ada yang nanya, udah biarin aja. Nggak ada yang nanya. Ya, itulah yang dikatakan purwadaksi itu yang tadi, dan akan diurai lagi supaya lebih jelas, supaya lebih paham. Tuh, sampai mana tadi? Oh tadi ya, yang disebut Bukannya di ruh insani, Ambu. Aduh, Beda ruh insani. ini sani tuh, aduh, paling akhir. Ntar ya penjabarannya ya. Ruh sani itu adalah pencerah penerang daripada tadi itu semua. Kita termasuk bagian, tapi intinya baru tadi itu. Ruh itu banyak. Jadi udah lari. Bukan ruh insani, nur insani. Tepatnya nur insani, Nur insani. bukan ruh insani. Nanti kita keluar ke sana nanti ya. Nanti kita guar ya. Kalau Wahyu, kalau ruh tetap satu. Ruh satu. Dan inilah yang pengulangan dengan ruh tadi. Tuhan tuh nggak nyiptakan bolak-balik, bukan pabrik, bukan dagang. Makanya kata orang apa? Inkarnasi atau apa ya? Tadi Turnuhun Kang Miftah tos hadir. Nah tadi Allah. Hakku Allah, Ini berdiri sendiri ya. diri sendiri. Karena ini terciptanya dari ini. Ini sama aja bahasanya telanjangi Tuhan ini. Kan kata Tuhan tidak ada yang aku rahasiakan. Iya betul, tidak ada yang dirahasiakan. Kata Tuhan, semua harus tahu tentang cipta pencipta. Bagaimana kau mengimani itu jika kau tidak tahu? Jadi imannya bohong kalau nggak ngerti. Awal di marifatullah, Nah, harus mengenal Tuhan. Nah, itulah Tuhan harus dikenal dengan seluk-beluk segala macamnya. emang betul Bu. Diri ataupun zat yang menghidupkan daripada sama. Makanya itu ini di sana nih yang disebut Allah diri. Allah diri. Allah diri. Nah ini sama ini juga, ini yang membawa daripada pembentukan ciptaan daripada laku suci. Ini tadi itu membentuk daripada lampa sejati. Nah, dari semua ini tadi itu digabunglah menjadi Allah tunggal. Di sini yang namanya pengurai ataupun sifat tullah. Sifatullah. Ini jadi kita masih di sini, kalau kita masih ngaku Allah tuh belum sampai yang Allah tadi diri tadi. Nah ya, dari sini sumber nyawa. Ini disebut sumber nyawanya nih. Sumber Ini nyawa. nyawanya. Karena tadi kan diurai, akhirnya dijadikan satu namanya sumber nyawa. Di sinilah di alam kalamullah. Kalam wahyu. Menciptakan yang pertama kali diciptakan namanya Muhammad. Muhammad ini tercipta dari Allah yang berdiri sendiri ini tadi ini. Makanya membawa sifat laku lampah dari tadi ini yang Allah Muhammad tadi itu. Diambil daripada ruhiul ayat. Ini ruhiul ayat. Ruhiul ayat jadilah ruhiul bain. Ruh dan diri. Nah, Muhammad ini adalah wujud tunggal atau dohir. Yang pertama kali diberikan hak daripada ini Muhammad. Makanya haknya adalah hidup, kesejatian. Muhammad ini kan Tuhan itu cipta beserta ayat ya. Muhammad inilah awal cipta Bani sebelum sini yang manunggal dengan Tuhan.
Maka di sini ada Allah Muhammad atau Muhammad Allah. Bagaimana prosesnya? Prosesnya, ketika ini diciptakan Allah ini tadi, yang ruhul ayat tadi itu, dan ini Muhammad, ini berkata kepada Muhammad, aku adalah kamu, aku adalah aku, kamu adalah aku. Kata ini, aku adalah aku, kamu adalah aku. Kata Muhammad, aku ya Allah. Inilah yang disebut syahadat tunggal, kesaksian tunggal. Ini baru sampai di sini. Belum kita kesaksian langsung pada Tuhan. Ini baru kita kesaksian ketemu dari 8 perjalanan dulu. Makanya tadi ini mah wujud dulu. Belum wujud kan tadi. Hebat ya, kita punya para Ingat ya, ini Muhammad yang ada di alam wahyu. Yang pertama kali diciptakan, yang pertama kali diberikan hak, hidupnya kesejatian, karena sudah kemanunggalan dengan Tuhan. Aku adalah aku, kamu adalah aku. Kata sih, aku ya Allah, aku ya Allah, tapi bukan Allah yang ini. Karena di sini ada ya Allah, bukan aku bukan Allah. Allah yang cipta. Aku ya Allah yang membawa ayat perjalanan daripada sifatullah dan asma Allah. Bismillah, alhamdulillah, Arya Seta. Jadi yang disebut 20 sifat Tuhan itu daripada ini. Allah Muhammad, Muhammad Allah. Di sini tadi itu kosongnya itu karena kosong, membawa ketiadaan, berjalan sudah. Makanya 20 sifat, kan wujud tidak bapak kan nampak. Dijalankan sama diri kita, mendengar, kita melihat, kita ini di sini. 2-0. Nah, karena yang menolak itu akan ada 2 pasti bah. 20. Adapun 99 asma itu nanti adalah 9.9 seloka perjalanan. Itu nanti yang dengan 99 asma tadi itu. Nanti ini sudah turun ke bawah, nanti kita diurai. Jadi kalau dulu karun itu dari atas, kalau sekarang itu dari bawah. Ya itu tadi. Telat, terlambat. Jadi jangan sekarang, karena kita sudah waktunya ya. Sudah waktunya. Dan kewajiban kita dengan seperti ini, kita semua harus tahu dengan diri supaya tadi kita bisa bawa diri, nggak lupa purwadaksi. Sangat penting sekali ya Bu ya, kalau untuk mengenal diri harus, gitu ya. Apalagi supaya kita nggak lupa diri. Nah itu maksudnya supaya kita tidak lupa diri. Urutannya juga gini, iman. Untuk iman itu awal lagi marifatullah. Yang pertama kali harus tahu dan bertemu itu iman. Jadi ada peribahasa seperti ini ya Bu ya. Maaf. Jangan yang dikejar surga neraka aja, sedangkan yang membuatnya menciptakan seluruh alam tidak diperlukan. Hidup itu iman. Menjalankan kehidupan Iman. Kembali ke sana iman. Dengan apa yang dibawa namanya tadi itu, dan apa yang dibawa lakonnya, pertanggungjawabannya tadi. Apakah kamu sesuai suratan atau kamu membuat skenario sendiri karena terjebak dengan daripada unsur 4 tadi itu. 4 unsur ya. Jadi nafsu itu. Makanya kan kamu selalu bilang kawinin dulu. Jangan sudah kawinin perempuan 4 aja. Kawinin dulu 4 unsur ini di diri, sudah bisa belum? Meleburkan ya Bu. Meleburkan. Karena ini nggak bisa dibuang. Sudah ada dari cipta pembentukan wujud. Jangan dipelintir. Makanya harus pancer. Pancer yang Iya, pancer. Kalau sudah pancer, ketemunya pancek. pancek. Lain pancek kadek. Ya, ini pertama nih. Setelah itu, tadi ini yang Allah pilih menciptakan di alam kalamullah. Ismi, asma, ismu, isim. Bentukan Allah tidak berwujud. Ya, karena di sini tadi hanya nama Asma ya. Kemanunggalan antara asma Muhammad dan asma Tuhan.
Ismi, asma, ismu, isim. Ya. Ismi itu adalah huruf suci, asmanya adalah nama asma. Ya. Ismu adalah ilmu, isim itu adalah isinya. Ya inilah yang berjalan tadi. Makanya semua harus ada nama. Kita juga udah ada wujud, ada nama tadi prosesnya. Oh, seperti itu. Itu. Cuma nama kita turunan dari nama Asma. Dari asma. Iya, bukan hak. Kalau Tuhan mah haknya Tuhan namanya. Hanya pertama kali diberikan nama adalah Muhammad dengan nama Asyakulah. Asyakulah. Nih, ketika manunggal jadilah Asya Mudara Allah. Kemanunggalan. Turunlah menjadi asma-asma kita sekarang. Seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak, sampai dijelaskan nih asma Muhammad, dia nama Muhammad ya. Iya. Ini saat sudah manunggal. Asyakulah dan Asya Mudara Pausa. Gitu. Tuh ya. Bisa dihapus atau mau anil dulu pelan. Kalau mau pelan dulu, kamu mau minum dulu. Si Riki. Rek bunuh diri ada wajib. Wajib. Oh, wah, murtad ya. Ih, kasep bager, kamu itu murtad tak? Kan di iya Pak. Ngopi. Nah, iklan dulu tayang. Oh, iklan dulu. Enak Ngopi. susunya, enak susunya. Ya. Silakan yang mau bertanya lagi, kita sharing ya. Nanti untuk yang disebut tadi sudah dijelaskan, bukan ruh insani tapi nur insani. Itu nanti dijabarkan, ada nanti selanjutnya ya. Terus nanti kalau ada orang tanya tuh yang katanya bisa, terus berarti namamu siapa? Yang kamu bawa dari awal nanti kamu kembali. Dari awal ya Bu ya, sampai kita pulang gitu, yang dibawa ya Bu, dan tidak akan pernah berubah nama itu dari semenjak diciptakan ya Bu ya. Jadi namaku adalah Rasa. Kan setiap hari dibawa sama kita. Iya. Setiap menit, setiap detik, setiap apa dibawa. Tapi dipahami bahwa kita ngaran kurang nama kita. Kenapa? Dari Hawa. Ibu Hawa. Kang Yudi panggil Tadi aku tercipta dari cipta kersaning rasa. Kan kita tercipta dari kersaning rasa. Rasa siapa? Rasa ibu. Rasa ibu. Makanya tadi indung. Adek indung. Ibumu lah, ibumu. Tilu kali tehnya. Sudah terbuka tuh satu rahasia, mah ibumu itu baru Ibumu. Itu baru satu ibu, itu baru ibu. Wah, tapi bahaya nanti kalau ngikutin ambu jadi gila semua. Mau? Menolak untuk sehat. cepat. Aduh. Nanti gimana? Tim sakit jiwa. Kalau jadi pada ikut gila semua nanti gimana nanti? Oh. Pasien abadi, tim sakit. Gak takut ikut pada gila nanti kalau ngikutin ambu? Gila itu bahagia Bu. Merdeka dong. Merdeka. Gila itu. Jiwa yang merdeka kalau orang gila. Hanya orang-orang gila Bu yang menjadi majelis taklajim. Katanya mah majelis taklajim bener karena apa? Pasiennya abadi. Abadi. Tim sakit tuh. Tim sakit. Cakra. Ada apakah dengan cakra? Makanya nanti judulnya filmnya apa kata Kang Yudi? Ada apa dengan cinta? Cie. Ada apa dengan cinta? Di akhir zaman akan berbicara ada apakah dengan cinta? Dan kupinang dengan Bismillah. Pan supados waras. Awali dengan alhamdulillah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah ya Allah. Ayo ada pertanyaan dengan yang barusan diuraikan.
Atau mau lanjut dulu? Apa mau lanjut yang tadi kearahin lagi dijabarkan tentang Berarti ada rasa, ada nafsu, ada ini nanti. berarti kita harus mendalikan nafsu alwama, mutmainah, sufia, amarah yang baru bisa jadi pancer, terus pancet ya. Betapa geni. Itu betapa genit. Aduh. harus dinikahkan. Jadi jangan harus menikah melebur. luar dulu, dalamnya dulu dinikahi secara batin ya. Nah itu yang dimaksud nikah batin. Nikah batinnya dulu dong. Aduh. Bah, sekarang mah bukan betapa genit aja, Bah. Nah, Petaka nikah. ayah. Bukan lain kapal kuda, ngaranna teh kabar teh dibere ngaran kapal kuda. Udah, masih apa apa. Kan cek aku ngaranna teh kapal kuda. Oke, naik atau mau gimana? Lari ke sana lagi untuk penjabaran tentang ada ada nafsu, ada rasa sejati, ada rasa ini, ada nafsu ini, ada ini, ada nanti kalau sukma itu bagaimana? Atau kita mau lanjut ke sini? Itu hurufnya huruf trugul ya Bu. Iya. Bah, itu mah hanya oleh orang-orang tertentu gitu dapat Iya. bacanya. Oh Jadi gitu. huruf trugul Iya. memang benar. Tulisan dokter, Bah. Tah ngajinahan diri sedikit. Tapi sifat ini pun bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Situasi seperti apa? Tapi kita juga harus bisa mengendalikan sifat ini tadi itu, ya. Bisa dipakai ketika memang situasi seperti apa bisa dipakai. Karena memang sudah ada unsur bawaan, hanya tinggal kita kan tadi itu. Mau kemana nih? Jadi avatar. Mau kemana? Mau kelarian proses tadi itu karena di sini nanti ada rasa, ada rasa sejati. Apa perlu voting Bu? Ada rasa murni, ada rasa yang sebenarnya. Karena di sini ada nafsu ini, ada nafsu ini. Sampai nanti ketemunya mata batin ini kenapa seperti ini gitu. Yang mana? Mau yang mana dulu untuk dijelaskan? Silakan. Apa mau kita lanjut lagi? Lanjutnya kemana? Karena kalau ini lanjutnya ke as. Yang lebih atas nih kalau lanjut. Kita larinya ke as. Enggak, as di bawah. Oh, ars di bawah. Karena Ars kalau yang di bawah ya Bu Yang ya. atas itu namanya ingkung. Ars bawah, ars bawah. As itu sudah mulai untuk penciptaan semua ke sini. As Kalau di ini kan bawah. awal di sini tadi prosesnya di sini tadi berdiri sendiri. Makanya As yang yang- sampai Muhammad ini as. disebutnya serat kuning. Serat Ini namanya kuning. serat kuning. Kalau sudah di as sampai semua penciptaan di alam dunia ini namanya kitab kuning. Betul namanya. Jadi ini ars yang di bumi ya Bu. Indonesia subhanallah Nusantara para kiai sudah berkata dalam kitab kuning. Waduh. Jadi kalau kita Dasarnya. ingin tahu tentang sejarah diri, ya tadi Pak, apal ke Purwadaksi, jangan tanggung, diure sampai ke as, Oh, As ya? as. sampai ke surat kuning, kitab kuning. Kitab kuning. Berarti kita lari ke as dulu nih. Iya. Nggak usah dijabarkan nanti ada rasa ini. Nanti setelah itu itu malah baru. training. Oh iya. Kan supaya tahu sejarah. Kelanjutan dulu. Sejarah. Ini setelah penciptaan ini di sini Tuhan menciptakan murni. Murni ya. Semua tempat Tuhan untuk semuanya tadi. Di sini ada namanya Jabar Rahman. Tempat daripada Tuhan untuk ayat-ayat yang tadi. Di sini ada namanya Rizalul Alam. Ini namanya tempat ayat hidup. Ya. Baru di sini Tuhan ciptakan as. Ini yang ciptakan yang Tuhan aku hidup tadi. Aku hidup ya. Yang iman tadi itu atau nurul iman ya. Nih, diciptakan as. As Nah. semesta alam, singgasana ataupun kedudukan Singgah. semesta alam. Nih, Robul alamin. enggak itu di mana? Beda Ini ya. mah di alam, Oh, sudah ini di di sana semesta alam. alam. Ini semesta Kalau alam Rabbul Alamin itu sudah di alam yang di dunia. dunia. Ya, jangan terjebak Tuhan itu cahaya gini-gini jangan. Di as Tuhan menciptakan keruhilaan Allah atau Tuhan. Ini disebutnya keruhilaan Allah nih. Jadi ini keruhilaan Allah ya. Tuhan yang pertama kali diciptakan adalah Nur Badanur.
disebutnya penghulu cahaya atau cikal bakal racikan dari semua cipta penciptaan. Dimulai dari Nur Badanur. Nih. Ya, kami dulu itu. Paham? Pahami dulu itu. Kalau ada yang kurang paham silahkan. Ini jadi Nur Badanur ini dari keruliaan Allah, diciptakan Tuhannya itu. Tuhan menciptakan keruliaan Allah, bagian daripada Tuhan tadi itu. Nah, di sini diciptakan Nur Badanur. Disebut penghulu cahaya ataupun cikal bakal racikan daripada semua yang ada di alam dunia ini. Namanya Nur Badanur. Nur Badanur aja ciptaan Tuhan. Nur Badanur ya Ki ya. Di sini yang banyak terjebak nih. Ya. Yang disebut Tuhan dari itu Nur cahaya. Badanur yang pertama kali diciptakan adalah Zatullah. Dari Nur Badanur ya Bu ya. Udah, baru di sini ada Ruhillah. Kalau ini tidak ada kesaksian, tapi ketika penciptaan Ruhillah ini ada kesaksian. Kata Nur Badanur, aku adalah kamu. Kata Ruh, kamu adalah aku. Kesaksiannya. Baru diciptakan Nurullah. Nah, di sini beda kesaksiannya. Nur Badanur bersaksi kepada Nurullah, Ruhillah bersaksi kepada Nurullah. Kata Nur Badanur, kamu adalah cahaya-cahaya sejatiku. Kata Nur Badanur kepada Nurullah. Kata Ruhillah kepada Nurullah, kamu adalah implementasi wujudku. Implementasi wujudku. Paham nggak yang dimaksud implementasi? Jabarkan Ki, implementasi. Ya, implementasi itu istilahnya laksana atau yang melaksanakan lah perwujudan. Oh, itu penjabarannya. Siapakah Nurullah ini? Nurullah ini untuk cipta daripada Hawa dan Bilqis. Nantinya di alam cipta ya, ini dulu di as dulu ya. Ya. Dari ini Nur Badanur Zatullah. Nur Badanur Zatullah, inti daripada zat tadi, diciptakanlah namanya Nur Muhammad. Kata Nur Badanur pada Nur Muhammad, aku memerlukan wujud sebagai saksi kesaksian kesucianku. Kata Nur Badanur pada Nur Muhammad. Yang ini nanti jadinya Adam. Nur Muhammad itu yang mulia. Jadinya Adam. Jadinya Adam. Ya. Paham itu? Pahami dulu itu. Ayo pahami. Dan ingat di sini, Amin. Nurullah tidak bersaksi ke siapapun. Amin. Di sini nanti ada yang disebut Nur Muhammad Badain, daripada wujud Tuhan, cipta wujud Tuhan. Nur Muhammad Tabiin, daripada wujud suci Tuhan. Nur cahaya bumi, yang ditebaran daripada lakon. Baru di sini Nur
dipahami dulu. Ini semua masuknya kepada hikayat Allah. Di sini ada nur badan tadi. Tapi dari ini jadi cikal bakal racikan semua. Makanya kira Tuhan itu cahaya yang sempurna. Ini juga diciptakan oleh Tuhan. Nur badan nur itu ya. Iya, cahaya yang itu diciptakan oleh Tuhan. Bah, ibarat ini bah, secara logika ya. Bah, ini ada cahayanya nggak bah? Ada. Ini kan cahaya. Cahayanya. Nah, tapi pencipta cahaya siapa? Itu. Gitu. Paham? Hapus. Dari sini apakah ada yang bertanya? Silakan. Gitu. Nanti catatan ini kalau ingin lihat ada di komen juga ya. Nanti dibagikan di dalam komen supaya lebih mudah mempelajarinya. Agar kita semua tahu. Kan kata Tuhan, tidak ada rahasia antara aku dan kamu. Karena aku menyatu denganmu. Ketika sudah menyatu tidak ada rahasia. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bahasa Tuhan. Dan semua harus mengetahui tentang cipta penciptaanku. Bagaimana kau mengetahui aku jika tidak mengetahui tentang cipta penciptaanku? Jika ingin mengetahui aku, lihatlah semua cipta penciptaanku. Gitu. Tapi jangan terjebak dengan cipta penciptaanku. Tuh. Malam Jumat, kerudungan dulu. Dingin. Ada yang bertanya, Bu, mau tanya Nur Muhammad terbagi menjadi berapa? Ada Nur Muhammad, itu Nur Muhammad tadi nanti khusus untuk cipta Adam ya. Nur Muhammad Badai itu untuk cipta-cipta yang lain seperti ada alam, seperti ada ini. Nur Muhammad Tabiin itu juga nanti untuk cipta yang lain, kan ada perbendaharaan alam, ada ini. Makanya disebutnya Nur Muhammad Badai itu wujud Tuhan, ciptaan wujud Tuhan. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu wujudnya Tuhan. Nah setelah itu Nur Muhammad Tabiin itu semua cipta wujud Tuhan itu adalah suci. Ayo gimana kita mau menghancurkan coba? Setiap wujud ada kesucian dari Tidak. Nur Muhammad itu khusus untuk Adam. Nur Muhammad Badai untuk cipta wujud Tuhan yang lain. Dan Nur Muhammad Tabiin itu cipta wujud sucinya Tuhan. Kan banyak ciptaan Tuhan. Perbendaharaan alamnya kan banyak ya. Perbendaharaan dunia. Gitu. Tapi semua berangkat daripada Nur Badanur. Nur Badanur ya. Begitu Kang Syarif Junior. Kita mah nantinya ke Nurbani, tapi ada Nur Insani. Nah. Kita mah nanti larinya Nurbani dan Nur Insani karena kita bukan cipta sana langsung. Kita tuh udah turunan-turunan dari Bani Adam. Dari Bani ya. Nurbani dan Nur Insani. Ya. Kita lanjut. Lebih jelas lagi. Kupas. Setelah itu Tuhan